Oke, selamat pagi para mahasiswa Computer Science Matematik atau program ganda Matematik dan Computer Science. Baik, hari ini kita membicarakan tentang fungsi dua variabel dan total diferensial. Ya. Total diferensial disebut juga diferensial lengkap. Ya. Jadi ini yang bahan dulu yang harusnya adanya di sebelum UTS sebetulnya, tetapi kesepakatan para dosen ini ditunda ke setelah UTS. Ya. Jadi tidak diujikan waktu itu. Jadi ini adalah fungsi dua variabel ya. Cukup jelas ini? Halo? Yang lain kok tidak dengar suaranya? Halo? Selamat pagi. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pagi, Pak. Nah, dari fungsi dua variabel ini, ya, pertama-tama kita mempelajari tentang turunan parsial. Turunan parsial itu artinya turunan sebagian. Ya. Turunan parsial, turunan sebagian. Jadi Z diketahui adalah fungsi dari dua variabel S, Y, karena ada kalanya juga bisa 3 variabel atau lebih, ya 2 atau lebih. Kalau yang satu variabel biasa ya, Y adalah fungsi X gitu kan. Kalau ini adalah Z adalah fungsi dua variabel X dan Y. Nah ini kalau kita turunan dari Y sama dengan fungsi X, ini yang satu variabel, turunan Y terhadap X adalah D pada X kan. Halo? Biasa kan? Y aksen. Itu adalah D pada X artinya turunan Y terhadap X. Nah sekarang kalau Z ini mengandung dua variabel X dan Y, maka Z ini mempunyai dua turunan parsialnya, turunan sebagiannya. Ya. Ada dua. Untuk yang turunan pertamanya, itu turunan Z terhadap X dan turunan Z terhadap Y. Turunan Z terhadap X artinya Z diturunkan terhadap X. Ya. Z ini turun terhadap X artinya do Z. Nah, ini istilahnya kalau lebih dari satu variabel, dua variabel atau lebih, kita menggunakan D itu artinya diferensial ya. Do juga artinya diferensial, tapi baca tulisannya melengkung gini ya. Bacanya do. Ya, ini do bacanya. Untuk yang dua variabel atau lebih ya. Kalau satu variabel kita menggunakan D, dy pada X. Kalau ini turunan Z terhadap X adalah do Z ya, do Z pada do X atau Z dikasih X-nya 1 sebagai subscript ya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya, turunan Z terhadap X, do Z pada do X, atau lambang lainnya Z dikasih X di bawahnya deh ya, subscript-nya ya, kecil X-nya. Itu kan turunan Z terhadap Y, artinya Z diturunkan terhadap Y adalah do Z per do Y. Adalah sama dengan ZY. Ya, Z besar, Y-nya kecil sebagai subscript. Ya. Jadi X1, X2 tuh, Y-nya itu sebagai 1-2-nya ya, X1, X2 misalnya. Turunan do Z per do X. Nah, ini tadi kan turunan Z terhadap X, do Z per do X, atau ZX. Turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y atau ZY. Turunan do Z per do X ini, yang tadi ya, diturunkan lagi terhadap yang sama, X. Jadi do Z per do X diturunkan terhadap X lagi. Nah, nulisnya begini. Do Z per do X tadi diturunkan terhadap apa nih di bawahnya, di bawah do-nya. Do Z per do X diturunkan terhadap X, jadi per do X. Jadi do per do X dari do Z per do X. Jadi do Z per do X ini diturunkan lagi terhadap X. Do kali do Z, do kuadrat Z. Tapi do X kali do X pangkat 2 ya. Sama dengan kambing kali kambing, kambing pangkat 2. Ini jangan bikin do kuadrat X kuadrat, salah ya. Ini satu kesatuan, jadi misalnya nama ya, misalnya. Jadi contohkan kambing kali kambing, kambing pangkat 2. Gitu, ya. Jadi do X kali do X kuadrat. Do kali do Z, do kuadrat Z. Jadi turunan do Z per do X terhadap X ya, do Z per do X diturunkan terhadap X ini adalah do kali do kuadrat Z per do X kali do X pangkat 2. Nah ini karena ini turunnya 2 kali, berarti Z X, artinya diturunkan terhadap X pertama, kedua terhadap X lagi. Ini nanti hanya untuk sebenarnya keledainya kita ingat.
JX ini adalah R kecil. Ini untuk lambang untuk jembatan keledainya nanti kita mau pakai untuk diskriminan ya nanti. Turunan doce per doye adalah terhadap Y. Nah, ini juga doce per doye kita turunkan lagi terhadap Y yang sama berarti ya. Do kali do Z, do kuadrat Z, do Y kali do Y, do Y pangkat 2, atau Z. Nah, do Y pangkat 2 artinya diturunkan Y-nya 2 kali. Jadi, Z diturunkan. Y pertama, kedua Y lagi. Ini kita lambangkan dengan T. Ya. JX sebagai R, YY sebagai T. Nah, kemudian kita ambil lagi do Z per do X, diturunkan terhadap pasangannya yang lain ya. Berarti bukan yang sama, yang berbeda. Jadi do Z per do X diturunkan terhadap Y. Ya kan? Do Z per do X diturunkan terhadap Y per do Y. Do kali do Z, do kuadrat Z, per do Y kali do X, do Y do X. Ya, do Y do X. Ini tulisnya Z. Yang pertama kan diturunkan terhadap X, maka ZX. Berikutnya diturunkan terhadap Y, maka setelah X, Y. ZXY. Ini lambang kenen campuran, kita kasih S, campur ya. Jadi S lambangnya. Kemudian satu lagi, do Z per do Y diturunkan terhadap pasangannya X. Ya, do Z per do X diturunkan terhadap pasangannya X. Do kali do Z adalah do kuadrat Z per do X kali do Y adalah do X do Y. Jadi pertama kita turunkan terhadap Y, dilanjutkan terhadap X. Ini aslinya S juga, ini sama nilainya. Jadi ZXY sama ZYX sama. Ini kan do kuadrat Z per do Y do X, atau ini do kuadrat Z per do X do Y. Do Y kali do X sama do X kali do Y sama. Ini kita campuran, kita kasih lambang S. Ingatnya S campur, ini campurannya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak dulu? Halo? Sudah nonton belum video yang sebelumnya? Halo, yang kelas lainnya yang waktu saya ngajar sebagai kelas besar. Halo? Cuman nonton yang apa? Yang TK itu, yang turunan 3 variabel itu ya? Iya. Ya udah. Ya nanti ada yang 3 variabel, ada juga ada. Ini yang 2 variabel nih. Yang lain kok ada yang nanya ya? Halo? Harus aktif ya. Ini ngerti nggak dulu? Halo? Ngerti, Pak. Baik, kalau sudah. Nah, ini yang kita pakai ini. Diskriminan adalah lambangnya sebagai segitiga. Adalah ZX kali ZYY. Ini jadi ZX itu adalah turunan kedua Z terhadap X. ZYY adalah turunan kedua Z terhadap Y. Dikurangi yang campuran, yaitu ZXY atau ZYX. Sebetulnya ini ZXY kali ZYX. ZXY kali, karena ini sama, kita pakai satu aja. Jadi ZXY kurung pangkat 2. Sebetulnya ZXY kali ZYX. Nilainya sama, Anda boleh lihat dari contoh ya, nilainya sama. Ya. Jadi, cukup kita ambil satu ya, ZXY aja, dikurung pangkat 2. Nah, ini tadi lambangnya tadi, bahwa ZX adalah R, lambang R, ZYY adalah T, dan ZXY campuran adalah S. Jadi campur ya, campuran campur. Mengapa dilambangkan RT kurang skor ini simbol ini? Saya pernah ikut belajar sebagai asisten Profesor Dr. Dani Handali. Itu beliau adalah dulunya guru besar ITB, sekarang sudah almarhum ya. Dulu ngajar di BINUS juga. Nah, beliau memakai simbol ini untuk mengingat memudahkan Anda mengingat diskriminan untuk fungsi 2 variabel adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Halo? Pak RT, gampang ingat, Pak RT kurang S campur kuadrat. Jadi RT ya, Pak RT, gampang ingatnya. R itu adalah ZX, T itu adalah ZYY. Sedang S adalah campurnya adalah ZXY. ZXY atau YX sama ya. ZXY atau YX ini sama-sama nilai S nanti. Nilai ekstrim ada jika diskriminannya positif. Jadi ini lihat dulu, kalau diskriminannya 0 atau kecil 0 tidak ada harga ekstrim. Ya. Jadi harga ekstrim
itu ada kalau diskriminannya positif. Jadi kalau sama dengan 0 gagal, kecil dari 0 gagal. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Nah, ini lambang tadi ini sebetulnya mungkin tidak lazim yang pakai ya Pak RT kurang cepat korek ini adalah cara Profesor Dr. Daniel Arnali yang mengajarnya dulu ya. Beliau definisinya adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Beliau adalah doktor matematik pertama di ITB, ya, Institut Teknologi Bandung, dan beliau guru besar matematik juga di ITB. Nah, beliau itu sudah meninggal pada tahun 2013 pada usia 94 tahun. Ya. Oke, ini nilai ekstrim ada jika diskriminannya positif. Ini kuncinya ya. Kalau diskriminannya tidak positif, artinya sama dengan 0 atau kecil dari 0, tidak ada harga ekstrim. Tidak usah diteruskan. Jadi sebetulnya ini yang kita ambil dulu harusnya, diskriminannya ya. Harus ada. Nah, jika JEX atau R-nya tadi ini, JEX tunang kedua Z terhadap X, yaitu JEX atau R, ya, jika JEX atau R-nya positif, maka dia minimum di titik S, masih ingat enggak nih? Waktu Anda belajar fungsi polinom, masih ingat enggak kalau Y adalah ya, fungsi X, kalau turunan secara stasional kan Y aksen sama dengan 0, ya enggak? Ini syarat stasioner atau syarat titik ekstrim. Kemudian kalau Y double aksennya, halo, Y double aksennya, ya, Y double aksennya positif, dia mencapai apa? Masih ingat apa? Halo? Minimum. Ya, betul. Minimum. Ya, kalau Y double aksen. Nah, ini artinya nih. Jadi kalau ini kan JEX nih double aksen nih, turunan keduanya. Jadi kalau R-nya JEX-nya turunan keduanya positif, dia mencapai minimum, sama kan? Kalau Y double aksennya negatif, dia mencapai apa? Ya lawannya, yaitu apa? Maksimum. Ya. Oke, jelas ini ya. Jadi JEX-nya yang mengapa tidak dipakai ZYY? Sama aja ya. Sebetulnya sama. Jadi salah satu aja. Kita lihat JEX-nya atau R kalau positif. Pertama ini dulu. Ini kunci utamanya dulu. Diskriminannya ini. Kalau diskriminannya ini positif, baru ada nilai ekstrim ada. Tapi kalau ini misalnya negatif atau sama dengan 0, gagal. Ya. Jadi diskriminannya harus positif dulu. Baru kita lihat JEX-nya. Kalau ini positif, ini yang turunan kedua tadi. Turunan keduanya positif, ini mencapai minimum. Berikutnya kalau diskriminannya negatif, diskriminan negatif. JEX-nya atau R-nya negatif, jadi turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum di titik kritis. Itu berikutnya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Ini anot, sebelum anot dihilang dulu ini ya, clear. Nah ini kita supaya bisa ini yang tadi ya, ini turunan keduanya ya. Jadi turunan keduanya ya, turunan keduanya. Jadi pertama diskriminannya. Kalau diskriminannya ini terbalik ya, harusnya diskriminan dulu. Diskriminannya positif, ada harga ekstrim. Kalau JEX atau turunan kedua Z ada X, lambangnya R tadi itu kecil dari 0, ini artinya turunan keduanya yang Y double aksennya kecil dari 0, maka dia mencapai maksimum. Maksimum di titik X, Y disebut titik kritis, titik ekstrim, sama itu ya. Jelas sampai sini? Halo?
Tapi Pak, kenapa diskriminan yang lebih gede dari 0? Kenapa diskriminannya nggak ngikut R-nya? Harusnya ini dulu nih, kita balik sih. Ini harus di atas dulu nih. Ini dulu. Kalau ini kecil dari 0 gagal, nggak usah diteruskan lagi. Kalau sama dengan 0 gagal juga, nggak perlu dicari lagi. Harus Tapi positif. gagal, Pak? Bagaimana? Kenapa harus positif, Pak? Syarat ya ini ngapa positif Anda tanya ya. Gini, nanti kalau dia kecil dari 0 itu disebut titik saddle atau disebut juga ya titik saddle, titik pelana. Ingat pelana kuda tahu ya? Pernah lihat pelana kuda kan? Nah, lengkung ke bawahnya Iya, itu disebut titik saddle. Ya, mungkin nanti Anda belajar fungsi dua variabel juga yang menyelesaikan apa bentuk-bentuk benda itu. Nah, itu titik saddle itu ya. Itu kecil 0. Kalau sama dengan 0 juga gagal, nggak bisa dicari. Ya. Paham maksudnya? Halo? Lalu apa hubungan dengan titik saddle itu, Pak? Ya, kalau dia kecil dari 0 itu disebut titik saddle. Ya, titik saddle. Ya. Ya, titik saddle, titik pelana ya. Kuda itu kan gimana ya bentuknya itu ya? Titik ini titik apa titik saddle tuh nanti Anda belajar juga ada di metode numerik ya, nanti juga ketemu juga tuh ya. Nah, kalau dia sama dengan 0 ya gagal. Diskriminannya harus positif. Ini syaratnya ini saya belum ketemu juga mengapa gitu ya. Halo? Mengapa itu? Jadi syarat ini Anda ingat dulu harus kalau syaratnya tidak positif udah tidak ada ya, tidak ada nilai ekstrim itu aja. Itu penting ingat dulu. Nah, mengapa harus positifnya? Itu ya diselidiki oleh para ahli matematiknya. Saya sampai saat ini belum tahu juga mengapa gitu. Halo? Jelas yang tanya Belinda? Sebenarnya masih kurang jelas, Pak. Mengapanya itu, Pak? Iya, ini Pak, saya nanti yes, titik saddle. saya sampai sini belum menemukan mengapa syaratnya harus besar 0 itu. Yang penting kalau dia kecil 0 atau diskriminannya apa sama dengan 0, ini tidak ada gastrim. Ini juga tidak ada gastrim, itu aja. Jadi kalau diskriminannya kecil 0, nggak perlu diteruskan. Jawabnya tidak ada gastrim. Sama dengan 0 juga tidak ada gastrim. Paham? Yang dua ini. Diskriminannya kalau kecil 0, sama dengan 0, tidak ada gastrim. Harus besar dari 0. Nah, Anda tanya alasan mengapa besar dari 0, terus terang saya belum menemukan jawabannya itu. Sama pertanyaan Anda itu saya belum menemukan. Cukup jelas? Saudari? Oke deh, Pak. Ya. Maaf, saya belum menemukan Masih, alasan Pak. mengapa. Ya, Anda termasuk kritis tanya. Tidak apa-apa. Bagus pertanyaannya ya. Baik, sudah jelas ya. Yang penting ini dulu diskriminannya positif, ada gastrim. Nah, kemudian ini yang sama dengan yang Anda belajar apa tadi? Y double accent, apa? Y double accent positif, maka mencapai minimum. Kalau ini Y double accent apa? Negatif, maka dia mencapai maksimum. Ini R-nya nih. Atau ZEX-nya ya, ZEX-nya. Yang lain cukup jelas? Termasuk saudari Belinda. Halo. Ya, minimum lumayan, di titik ya. Ya, Belinda apa? Lumayan, Pak. Cuma nggak ngerti alasannya tadi aja, Pak. Ya, cuma saya belum bisa jawab ya mengapa diskriminannya harus besar dari 0 ya. Ini terus terang Pak. ini belum Apa, Pak? masih belum menemukan jawabannya ya. Oke, titik kritis ini disebut juga titik ekstrim sama ya. Titik kritis juga titik ekstrim. Nah, syarat titik ekstrim ini terlalu kurang nih. Syarat titik ekstrim atau titik kritis adalah
Nah, sama dengan Anda belajar share stasioner atau share ekstrem apa? Y aksen sama dengan 0 enggak? Halo? Halo? Y aksen itu Iya, kan Pak. DY per DX. Cuma satu aja kan? Ya, Y aksen sama dengan 0 atau D pada 0. Karena ini tunang parsernya ada dua do Z per do X dan do Z per do Y, dua-duanya sama dengan 0. Bersama, ini tunggal satu aja, kalau ini dua. Ya, karena ini fungsi dua variabel, kalau ini fungsi satu variabel, Y sama fungsi X, ya kan? Sehingga secara titik ekstrim atau titik kritis, do Z per do X atau Dx itu sama dengan 0, do Z per do Y atau Dy itu sama dengan 0. Ya kan? Itu syarat titik ekstrim atau titik kritis. Sama halnya dulu Anda belajar di SMA stasioner. Cuma ini tunggal ya, single. Y adalah fungsi X, satu variabel. Kalau ini sudah dua variabel ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan titik kritisnya atau titik ekstrimnya X, Y ya. Titik kritis atau titik ekstrim. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Yang lain? Kok no comment yang lain tuh? Kok diam? Belum ada yang ditanya. Baik, enggak Bapak ada masih ini. jelas. Masih jelas, baik. Kita clear. Kemudian anot. Ya. Jalan. Nah, ini contohnya. Nah, contoh hitungannya. Tentukan jenis ya dan nilai ekstrim fungsi berikut. Ini sebetulnya fungsi. Kalau ini sama dengan 0, ini apa namanya? Sama lingkaran ya. Kalau sama dengan ini bukan sama dengan 0. Z adalah fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 5. Kadang-kadang ada sekian XY ya. Nah, solusinya Z adalah, nah, maka tiap-tiap ini saya buat nih. Salin soalnya. Ini bentar ya. Saya pakai anot. Garisnya yang tebal. Oke. Jadi, kalau ditanya do Z per do X, lingkari X-nya. Ini yang disebut turunan parsial ya. Diturunkan tada apa? Dia turunkan tada X ya. Karena diturunkan tada X, maka lingkari X-nya. Jadi, ini kan do Z per do X kan JX sama ya. X kuadrat turunannya apa? 2X. Y kuadrat konstan 0. X turunannya berapa? 1 ya. Jadi 4 kali 1. Ini bukan X, konstan. Jadi kalau bukan fungsi X, ada X ya, bukan fungsi X, dianggap konstan. 6Y-nya 0, konstan, 5 konstan. Hingga hasilnya, do Z per D atau JX itu adalah 2X kurang 4. Sampai sini jelas? Halo? Pak, saya bingungnya kenapa dia beda dengan diferensial yang biasa ya? Kenapa Lain-lain. dia cuman bener-bener matiin variabel? Kalau yang kita belajar biasa itu yang bentuk implisit namanya. Ini kan bentuknya seperti implisit nih. Ya enggak? Tapi kalau ini implisit ini kan harus sama dengan berapa nih? Sama dengan 5, sama dengan 0 gitu kan. Beda ya. Ini namanya sebut, tadi kan di judul atasnya kan di bawah fungsi dua variabel adalah turunan parsial, turunan sebagian itu ya. Nah, turunan parsial modelnya gini. Ya. Nanti begitu gak nih? Berapa do Z per do Y? Nah, ini turunkan tada Y. Maka kita lingkari Y-nya. Y saja yang kita turunkan. Yang bukan Y dianggap konstan. X kuadrat konstan. 4Y konstan. Cukup jelas, Saudari Belinda? Halo? Iya juga. Oke deh Pak, Ya. makasih Pak. Ya, do Z per do Y adalah, atau DY, diturunkan tada Y saja. Jadi X kuadrat bukan Y, konstan, 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Jangan pakai 2Y kali Y aksen ya. 2Y, biasa, seperti hitung biasa ini 2Y. Ini kan tadi X kuadrat turunkan apa? 2X. 4X turunkan apa? 4 kali 1, ya enggak? Nah, gitu kan nih. Ini turunkan tada Y. X kuadrat bukan Y, konstan, 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Min 4X, konstan, 0. 6Y turunkan 6 kali Y turunannya 1 enggak? Ya, 1 kan. Sehingga do Z per do Y adalah ZY sama dengan 2Y dikurang 6. Sampai sini jelas? Halo? Halo?
Oke, clear. Kita unlock. Nah, sekarang apa tujuan dari tadi kita ada di atas tadi ya? Saya tunjukkan atas tadi. Syarat ekstrimnya tadi kan dou z per dou x. Nih. Saya dapat turunan parsial tadi, dou z per dou x atau dx ini sama dengan 0, dou z per dou y atau dy itu 0. Tujuannya untuk mencari titik kritis atau titik ekstrim. Ini kita belum tahu jenis ini, maksimum atau minimum, nggak tahu ya. Dan namanya titik kritis atau titik ekstrim. Sama ya asen sama 0 kan. Nah, di sini juga sama halnya. Cara titik kritis atau titik ekstrim adalah, kedua turunan parsialnya ini, turunan sebagiannya ini, dou z per dou x maupun dou z, baik dou z per dou x maupun dou z per dou y, ini. Dou z per dou x sama dengan 0, dou z per dou y sama dengan 0. Syaratnya kan, syarat titik kritis adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kita salin. Di sini dou z per dou x atau dx-nya adalah 2x kurang 4. Itu sama dengan 0. Sehingga min 4 pindah ke kanan di 2x sama dengan 4. Berapa x? 4 bagi 2, 2. Dou z per dou y atau dy sama dengan 0. Maka kita salin mana dou z per dou y-nya? 2y kurang 6 sama dengan 0. 2y ya, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. 2x sama dengan 6, berarti x adalah 6 per 2, 3. Titik kritisnya 2,3. X, oh ini salah nih Y ya. Sorry. Ini ada salah tulis. Berarti ini ada salah tulis ya. 0. Maaf ini kemarin baru saya salin. Karena waktu saya ngajar di kampus Anggrek, kampus Binus Anggrek itu saya lupa foto nih. Ini Y ya, sorry. Ini Y. Ini 2Y. Salah. Halo? Mohon maaf ini 2Y. 2Y sama dengan 6, maka Y adalah 3. Sehingga titiknya X, Y, 2,3. Ya. Halo? Titik kritisnya sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya. Hati-hati ini nanti diralat ya. Tadi saya sudah kirim melalui Binus Maya ya. Di forum, saya ada kirim bahannya ini. Mungkin nanti saya kirim lagi di WA Anda ya, WA grup. Oke, ya ini ada Y, ini Y bukan X. Mohon maaf ini ada keliru saya. Karena tadi kemarin malam saya kerjakan lagi. Baik, kita clear. Kemudian di unlock, oke, baru saya gerak. Nah, setelah dapat titik kritis, ya, kita cari, oh ya ini belum kita cari RT. Nah, ini salah lagi ini S jadi, aduh, mohon maaf sekali nih. Ini kita unlock, kemudian saya ini S nih ya, salah nih. Ini salah, ini S. Jadi dou z per dou x adalah dx sama 2x kurang, kan? Tadi ini sudah dapat tadi cari ya, ini sudah diketahui. Nah, tadi turun keduanya. R itu adalah dou z per dou x diturunkan dari x yang sama ya. Ada x lagi, Sehingga dou kali dou z dou kuadrat z per dou z kuadrat, atau ini jex namanya. Ini sama dengan apa? Z EX. Ya, ZEX. Nah, 2 kali diturunkan dari X. X yang kita lingkari, kita turunkan 2 kali 1 kurang 0. Ya enggak? X turunkan 1 kan, 2 kali 1, ini konstan 0. Di asalnya 2. Oh, ini sudah ada di belakang, ZX ya. Kemudian dou Z per dou Y adalah ZY sama dengan 2Y kurang 6. T adalah dou Z per dou Y tadi diturunkan yang sama terhadap Y lagi. Jadi 2 kali Y turunannya 1, 6 konstan 0. 2 kali 1, 2. Ini sama dengan ZYY. Ya kan? Kemudian salah satu nih. Anda boleh cari salah satu. Jx per dou Z per dou X ini adalah 2x kurang 4. Maka S, ini salah, ini bukan T ya, tapi S sama dengan
do Z per do X per, nah campuran, ini X campur ya. Kalau ini do Z per do X ditunda Y. Ya, do Z per do X ditunda Y. Ya, terhadap Y. Ada enggak Y sini? Halo, saya tanya, ada enggak Y sini? Halo, Ada, Pak. enggak ada. Berarti kalau enggak ada Y ini dianggap konstan. Konstan turunannya apa? 0. Ya enggak? Nah, ini Z, X, Y. X dulu ya, Pak. Coba Anda tes atur gini, mananya? T-nya nih. Ini T-nya. Apa do Z per do Y nih, ada turunannya, coba kita lihat. Do Z per do Y, S sama dengan apa nih? S sama dengan do Z per do Y, ya. Do Z per do Y diturunkan terhadap campurannya. Campurannya apa? X per do X. Coba tanya sini. Ada enggak X ini? Halo? Ada enggak X ini? Nggak ada, Pak. Ada. Berarti turunannya berapa? 0 juga kan? Sama. Ya. Ini yang disebut Z. Z apa? JYX. Ya. JYX apa? Diturunkan terhadap Y dulu. Diturunkan terhadap Y dulu. Ini Y dulu baru X. Ini untuk Z per Y ini Y dulu baru terhadap X. Ingat ZXY sama dengan ZYX ya. ZXY sama dengan ZYX. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Jelas, Pak. jelas. Oke. Kalau sudah dapat ini, barulah kita cari diskriminannya. Diskriminan adalah, nah itu, Anda mau pakai rumus yang mana terserah. JEX kali ZYY dikurang JXY kurang pangkat 2 atau PRT kurang S campur kuadrat. Nah itu. Ini mungkin Anda jarang dengar nih. Di buku nggak ada yang tulis ini. Diskriminan adalah PRT kurang campur kuadrat. Ini sebetulnya jembatan keledainya untuk menghafalnya gampang. Yang mengingatnya. Cara mengingatnya mudah. Diskriminan adalah PRT kurang S campur kuadrat. Paham maksudnya? Halo? Aslinya itu sebenarnya JEX kali ZYY kurang JXY kurang pangkat 2. Nah, JEX-nya berapa tadi? 2, ZYY-nya 2, Z campurannya 0 ya, XY atau YX 0. Sehingga R-nya JEX-nya 2, ZYY-nya 2, S-nya itu adalah ZXY atau YX 0. 2 kali 2 4 dikurang 0 kuadrat, 4 kurang 0 4. Nah, ini besar dari 0 nih. Halo, karena ini besar dari 0, ada agak ekstrim. Nah, kita lihat nih, diskriminannya 4 besar dari 0. Nah, R-nya mana R-nya tadi? Yang dinamakan R itu kan JEX ya. JEX atau R-nya 2. 2 itu besar dari 0 juga. Nah, kalau ini yang disebut turunan kedua tuh. Kalau turunan keduanya Z ini JEX ya, sama. JEX. Turunan keduanya. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai apa? Mencapai apa nih? Minimum. Kalau yang negatif, mencapai maksimum. Pertama, diskriminannya positif. Ada agak ekstrim. JEX atau R-nya sama dengan 2 positif, maka dia mencapai minimum. Kalau ini negatif, ini maksimum ya. Maksimum di titik kritis. Titik kritisnya di atas ini 2,3 kan. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, karena ini minimum di titik 2,3, maka nilai minimum sama dengan soalnya nih. Soalnya. Nilai minimum sama dengan Z, sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 5. Nah, karena titik minimumnya 2,3, X-nya 2, dan Y-nya 3, udah. Substitusi, kita ganti, X-nya ganti. S kuadrat dari 2 kuadrat tambah Y kuadrat 3 kuadrat kurang 4 kali X-nya 2, Y-nya 3. Enak, ini tambah 5. Ini hasil kita hitung adalah min 8. Ini nilai minimumnya. Halo, atau Z-nya ya, sama dengan Z-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Ada, Pak. Ada kalanya kalau soalnya tadi soal yang di atas tadi ada mengandung XY, ini kemungkinan jadinya
sekian X tambah sekian Y. Ya. Kurang 4 gitu ya. Terjadi SPL nanti kalau sama dengan 0 kan? Ya enggak? Saya titik kritis tadi kan X sama dengan 0, ZYY sama dengan 0. Nah, jadi SPL, sistem dua persamaan dengan dua variabel ya. Nanti di aljabar linear terapan Anda belajar itu ya, pakai matriks. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo para mahasiswa. Nggak ada, Pak. Pak, Ada. Pak, Ya, bentar, silakan. Pak. Itu yang Ya. Z-nya itu bisa dibilang dijadikan koordinat tuh titik Gimana? koordinat kan? Yang min 8 tuh. Min 8 nih Koordinat kalau tiga jadi dimensi. kuadrat 3 dimensi ya, berarti ini Z kan ini Z nih. X, Y, Z di 2,3, min 8, betul. Ya, jadi titik minimumnya, betul. Yang nanya Belinda atau yang lain? Halo. Kylie, Pak. Oh, oke. Jadi saudari tanya tadi kalau ini kan Z nih tadi. Ini Z nih. Ini Z. Jadi kalau titik minimum 3 dimensinya XY-nya 2,3, Z-nya min 8 berarti 2,3, min 8. Betul. Ya. Jadi 3 dimensi. Itulah titik minimumnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Ini kan nilai minimumnya ya di Z nih. Baik. Any question? Kalau tidak ada, kita teruskan. Oke. Nah, sampai ini yang agak ekstrim, nilai jenis dan nilai ekstrim dari fungsi dua variabel. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan dengan total diferensial atau diferensial lengkap. Ya. Total diferensial atau diferensial lengkap. Nah, total diferensial nih dalam istilah bahasa Inggrisnya total diferensial double F nih. Inisialnya tial. Nah, bukan S ya. Total diferensial bacanya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini adalah diferensial lengkap. Jadi fungsi Z ini adalah dua variabel. Ya, dua variabel, maka dia mempunyai dua turunan parsial. Ya enggak? Tadi yang kita pelajari kan, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka dia mempunyai dua turunan parsialnya. Turunan Z terhadap X, turunan Z terhadap Y. Jadi do Z per do X, do Z per do Y. Pakai do ya. Do Z per do X, do Z per do Y. Nah, total diferensial itu adalah Z itu diturunkan DZ ya. Z itu turunkan DZ. Nah, ini ada tadi ini turunan parsialnya do Z per do X, do Z per do Y, ini turunan parsialnya dalam bentuk jumlah sini. Karena ini do Z per do X ini dikali penyebutnya do X kali dx. Do Z per do Y penyebutnya do Y kali dy. Nah, ini yang disebut total diferensial. Diferensial itu adalah dz turunan Z ya. Dz adalah do Z per do X kali dx tambah do Z per do Y kali dy. Atau Z ini bisa gak fungsi kalau enggak Z-nya enggak ditulis bisa kan ya fungsi X, Y berarti ini turunan F ya bisa gak pakai F kalau 3 dimensi ya. Ini dua variabel. Sampai sini jelas? Halo, yang total diferensial dasarnya ini. Jadi DZ itu adalah turunan parsialnya ya. Halo. Kenapa disebut total diferensial, Pak? Maksudnya diferensial lengkap. Bahasa Indonesia ini istilah bahasa Inggrisnya disebut total diferensial. Kemudian para ahli matematik di Indonesia total diferensial itu disebut juga diferensial lengkap. Seperti Anda ada belajar induksi matematika, sering juga disebut induksi lengkap. Ada kan? Dipakai sigma. Halo? Ya, itu istilah cuma ya, ini masalah istilah aja nih. Ya. Oke.
Jadi yang total diferensial atau diferensial lengkap itu ini ya. dz adalah, kalau z adalah fungsi dua variabel, fungsi x, y, maka dz adalah turunan parsialnya dou z per dou x kali dx ditambah turunan parsialnya dou z per dou y kali dy. Dari penyebutnya ambil ya. Itu kalau ini satu variabel x, y saja. Nah, ekspansinya sekarang bukan z sama dengan fungsi x, y, tapi x diketahui lagi, x adalah fungsi gt, y adalah fungsi ht. Jadi x itu fungsi t, y juga fungsi t yang lain. Ditanya turunan z terhadap t. Nah, turunan z satu variabel ya. Turunan z terhadap t kalau satu variabel pakai d, dz per dt. Tapi kalau ini ada t s di bawahnya t, s, turunan z terhadap t adalah dou z per dou t. Bisa beda nggak? Halo? Kalau ada satu variabel kita pakai d, dz per dt. Tapi kalau ini z adalah fungsi x, y, x adalah fungsi g, t dan s, dua variabel, maka turunan parsialnya sini kan dou z per dou t kali dou z per dou s, ya. Ya, dua variabel. Z diturunkan terhadap t, di sini x ini mengandung dua variabel, maka turunannya itu tidak pakai d tapi dou, ya. Dou x per dou, ya, dou z per dou t. Kalau terhadap s, dou z per dou s. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang ini dulu, satu variabel dulu. Karena satu variabel yang ditanya turunan z terhadap t, dz per dt, ya. Nah, total diferensial tadi itu kan rumusnya ini kan. Tadi apa? dz, ya. Ini dz adalah apa tadi? Turunan parsialnya apa tadi? Dou z per dou x, ya. Di sini tambah dou z. Turunan parsialnya ada dua, dou z per dou x dan dou z per dou y. Ya, dan untuk jumlah, kemudian ini dikali ini per dou x. Karena ini d, sini ini d, ini berarti ini dx. Karena ini d ya. Dan ini d juga, ya. Ini sama. Ini dx, ini per dou y, ini kali d. Ini yang tadi yang pertama, ini yang dasarnya. Ini ngerti enggak? Ini dari sini nih. Sama kan? Sama enggak? Nah, sekarang dia diturunkan terhadap fungsi apa? Z diturunkan terhadap apa nih? Terhadap fungsi apa sini? Terhadap fungsi T enggak? Yang tadi dz per dt kan? Karena ini terhadap per dt, ya, terhadap dt per dt, maka sini semuanya per dt. Sini dx per dt, dy per dt, ya, per dt, dy per dt. Sudah jelas? Halo? Ini yang ini nih hasilnya. Sama. Jadi dz per dt adalah dou z per dou x kali dx per dt tambah dou z per dou y kali dy per dt. Dasarnya ini dulu. Jadi tinggal per sini. Per dt, ini dx per dt, dz per dt, dx per dt, dy per dt. Dari rumus dasarnya. Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Jelas, Ya. Pak. Baik. Nah, hati-hati yang berikutnya. Ini tiga bentuk ya. Ini dasar, kemudian ini x-nya adalah fungsi satu variabel, y fungsi satu variabel. Berikutnya adalah x dan y fungsinya dua variabel. Nah, ini hati-hati. Kita naikkan. Nah, kita banding ya. Kalau tadi ini satu variabel kan. Nah, sekarang Anda lihat sini. Z adalah fungsi x, y, x adalah fungsi dua variabel. Nah, ini hati-hati nih. Fungsi dua variabel. Ini dua variabel nih, t dan s. Ya, x adalah g, t dan s, y adalah ht dan s. Sehingga turunan parsial. Nah, dari x karena dua variabel, x diturunkan dari t adalah dou x per dou t, x diturunkan dari s adalah dou x per dou s. Nggak pakai d ya, artinya sama ya, dou sama d itu artinya diferensial. Hanya lambangnya
lambang do itu menunjukkan turunan X ini terhadap dua variabel. Jelas sampai sini? Begitu gak? Y. Y turunan dari T. Ini dua variabel, do Y per do T. Y turunan dari S. Do Y per do S. Jelas sampai sini? Nah, kemudian ya. Nah, turunan Z terhadap T. Ini dua variabel ya. Karena dua variabel, ini tidak boleh pakai D lagi, tapi pakai do ya. Z diturunkan T dan S, dua variabel. Jadi do Z per do T yang ditanya. Kalau Z diturunkan terhadap S, sama. Dua variabel juga di sini kan, karena yang mengandung dua variabel T dan S, maka Z diturunkan terhadap S, do Z per do T. Yang ditanya tuh ini kan, do Z per do T, do Z per do T. Ini bukan D lagi ya. Mengapa pakai do? Karena X-nya mengandung dua variabel T dan S. Y-nya juga mengandung dua variabel T dan S. Dan di sini Z diturunkan terhadap T, jadi do Z per do T. Z diturunkan terhadap S, do Z per do S. Jadi ada dua, Anda lihat nih. Do Z per do T, do Z per do S. Nah, hati-hati rumus dasar tadi apa? Do itu jadi D sekarang. Sorry, terbalik. D itu jadi do ya. DZ, jadi kan ini, DZ. Nih, DZ-nya ini jadi do. Jadi do Z sama dengan do Z per do X kali. Nah, karena dua variabel semua pakai do semua sini. Anda lihat, ingat ini kan sama ya. Ini mutasarnya ini kan do Z sama dengan do Z per do X kali do X tambah do Z per do Y. Ini parsialnya kali do X per do Z per do Y kali do Y. Nah, karena per do T, sini per do T, per do T. Itu kan yang bawah. Karena ini per do S, per do S, per do S. Sama. Dua-duanya bentuk sama. Hanya penyebutnya ini. Karena ini per do T, terhadap T, per do T, per do T, per do T. Di bawah do X dan do Y. Ini juga do Z per do S, di bawah do X dan do Y per do S. Sudah paham? Halo? Ini konsepnya baru ya, konsepnya belum contoh hitungannya. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum, Pak. Saya bingung seperti apa persamaannya, Pak. Yang bingung yang mana, Saudari Belinda Gen? Yang mana? Yang GT, S itu saya bingung persamaannya seperti apa, Pak. Misalnya X sama dengan T kuadrat tambah 2S kuadrat T. S kuadrat pangkat T misalnya gitu. Nah, Y-nya misalnya 3T pangkat 3 misalnya. Tambah 5S misalnya. Ya seperti itu. Oh, ada variabel. Kan mengandung dua variabel kan T dan S, ini juga T dan S. Jelas Saudari Belinda? Iya, Halo? Pak. Makasih, Pak. Ya, contohnya gitu ya. Ini dua variabel. Kalau satu variabel ya T semua gitu. S semua gitu misalnya ya. Halo? Yang lain? Any question? Ada pertanyaan yang lain? Belum, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan contohnya yang mungkin yang sebagai contoh satu variabel dulu ya. Nah, ini yang contoh satu variabelnya. Nah, kita lihat. Ya. Ini enaknya sudah bisa pakai ini. Saya coret ya. Nah. Jadi diketahui Z adalah Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya dua variabel, T kuadrat tambah 2T tambah 5, Y-nya 5T tambah 7. Nah, ditanya do Z, ini satu variabel kan? Karena ini satu variabel, turunan Z terhadap T apa? DZ per DT. Ini yang contoh yang nomor 2 tadi 3 kategori kan, yang keduanya nih.
Paham maksudnya? Ini satu variabel, nggak ada S-nya, nggak ada sini ya, nggak ada S. Halo? Ya. Nah, kita cari turunan parsial dulu. Z dengan S kuadrat tambah Y kuadrat seperti itu yang tadi saya jelaskan. Kalau kita cari turunan Z terhadap X, lingkarilah X-nya. Kita lingkari. Jadi X kuadrat turunannya apa? 2X. Y kuadrat konstan, bukan X. No, hasilnya 2X. Nah, salin soal baru lagi. Supaya banyak cocoretannya. Salin soalnya lagi. Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Kita cari turunan parsial dot Z per dot Y. Karena turunan ter Y, kita lingkari Y-nya. Nah, S kuadrat bukan Y, konstan, 0. Y kuadrat turunannya apa? 2Y. Hasilnya 2Y. Jelas? Nah, kemudian total diferensial adalah, nah, ditanya sini kan, total diferensial kan DZ adalah, ya, DZ adalah dot Z per dot X kali DX ditambah dot Z per dot Y kali DY. Itu rumus dasarnya enggak? Halo? DZ adalah dot Z per dot X kali DX tambah dot Z per dot Y kali DY. Karena ini tadi ini Z ini turunkan terhadap fungsi T, di sini fungsi T sini. Hanya fungsi T yang ada sini kan. Z turunkan terhadap fungsi T, maka apa? Hasil sini kan dz per dt. Karena ini per dt, semuanya per dt ini, per dt, dx per dt, dy per dt. Jadilah rumus ini. Paham nggak di sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, kita masuk sini. Berapa dot Z per dot X? Dot Z per dot X berapa sini? Dot Z per dot X adalah 2X. Ya kan? Dot Z per dot Y berapa? 2Y. Nah, kemudian kita cari lagi, kita cari lagi dx per dt. Oh, ini di atas tadi. X adalah T kuadrat tambah 2T plus 5. Berapa dx per dt? Ini diferensial biasa ya. Ya nak, seperti Y fungsi X gitu kan. Ini X adalah fungsi T. Berarti X dengan T kuadrat tambah 2T tambah 5. Turunan X terhadap T, dx per dt adalah T kuadrat turunan berapa? Terhadap T, 2T. Ya kan? 2T turunkan plus 2. 5 turunkan 0. Ya enggak? Halo? Y sama 5T tambah 7. Turunan Y terhadap T, dy per dt adalah 5 kali 1 enggak? Ini kan 5T, 5 kali 1 tambah 0. 7 kan turunan konstan 0. 5 kali 1 tambah 0, 5. Nah, ini masuk sini. Ini dx per dt-nya dapatnya berapa nih? 2T plus 2. Kemudian dy per dt-nya 5. Kita kalian nih. Ini 2-nya saya kali ke dalam. 2x-nya di luar. 2 kali ke dalam jadi 4T plus 4. Ya enggak? 2 kali 2T, 4T. 2 kali 2, 4. Dan 2Y kali 5, 10Y. Setelah hasilnya begini kan. Nah, seandainya kalau pakai tanya berapa? Ini pertanyaannya. Untuk T sama dengan 1. Untuk T sama 1 berapa jawabannya? Nah, sebaiknya kita cari dulu. Kalau T sama dengan 1, X sama dengan berapa sini? T kuadrat nih. Ya. X adalah T kuadrat tambah 2T plus 5. Kita ganti. X adalah T-nya untuk T sama dengan 1 ya. T sama dengan 1. T kuadrat adalah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 5. 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8. Nah, Y adalah ini 5T tambah 7. 5 kali 1 tambah 7, 12. Nah, ganti sini. X-nya kita ganti 8. Ini kan X ganti 8. Y-nya kita ganti 12 ya. Ini 10Y. 10 kali 12. Nah, T-nya ganti 1 kan? Kan untuk T sama dengan 1 sini. T-nya ganti 1, T-nya 1 sini. X-nya 8, Y-nya 12. Udah. Ini 4 ke 1, 4 tambah 4, 8. 8 ke 8, 64. 10 kali 12, 120. Jumlah hasilnya 184. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Hello? Everybody. Pak, kenapa T-nya sama dengan 1 tadi? Ini contoh. Halo, tadi saya contoh. Kalau T-nya Anda mau 2 ya boleh saja. Ini kan saya contoh nih. Mengapa T-nya 1? Ini saya ambil sebagai contoh aja. Gampang. Kalau Anda mau T-nya 2 boleh. Ini kan tidak ada pertanyaan sini. Kecuali sini saya kasih ini. T sama dengan 1.
1. Nah, itu berarti memang saya minta T1. Atau T sama dengan 2, berarti ganti 2 semua tuh. Ya, ya sebagai contoh aja. Kalau angka, biasanya kan diterangkan sampai sini aja nih, yang nggak pakai T sama 1 ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Halo. Udah, Pak. Ini agak berbeda ya kalau ngajar yang di kelas besar, nggak pakai coret, ini langsung kan ya. Ya nak, lihat di videonya Anda lihat. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kita teruskan. Ya. Yang itu kan total diferensialnya kan DZ kan itu kan 2 variabel, dan lebih dari 2 variabel kok tulisnya D bukannya Do. Kenapa? Ini kan 2 variabel X dan Y ini. Ada S, ada Y. Ada Yang ditulisnya total diferensialnya. Kan terhadap lebih dari 2 variabel kan harusnya tulisnya pakai Do. Nah, di sini memang Z 2 variabel, tetapi X-nya 1 variabel nih. Y ini juga 1 variabel. Ini contoh yang ada 3 kategori tadi kan. Ini kategori 2-nya yang 3-nya belum ya. Kalau mau nanti bisa. Halo? Oke, Pak. Jelas ya? Ya. Saya Silakan juga kalau mau bertanya. bertanya, Ya. kalau Silakan. kenapa saya bingungnya kenapa T-nya itu boleh random, bukan nanti hasilnya beda. Iya, ini maaf, saya menilai. Ini saya sebagai contoh aja. Sebetulnya kalau ini tidak ada ya sampai sini selesai nih. Yang ini sudah selesai nih. Jawabnya ini di sini. Tapi saya contoh seandainya T sama dengan 1 seperti sini. Kalau saya nyatanya sini T sama dengan 1 seperti ini. Nah, berarti saya harus teruskan seperti ini. Jawabannya 184. Kalau tidak ada ini ya sampai sini stop, udah nggak usah pakai angkanya. Ini juga tidak perlu cari yang ini. Jelas ya? Ini tidak perlu cari kalau nggak ada ditanya T untuk ini sebagai contoh aja. Seandainya ditanya DZ per DT untuk T sama dengan 1. Oke, sadari? Oke, Jika Pak. ditanya. Makasih, Pak. Kalau nggak tanya gini ya sampai sini stop nih. Udah stop. Yang bawah nggak ada, ini juga nggak ada nih, nggak dicari. Ya. Alright. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Oke, Pak. Kasih, Pak. ya. Pak. Sama. Pak, Ya. mau tanya lagi, yang misalnya kalau kita mau cari titik T minimumnya gimana? Loh, ini nggak ada titik masih minimum sini, lain lagi soalnya. Oh. Ini kan total diferensial. Kalau masih minimum tadi itu adalah fungsi agak ekstrim dari fungsi 2 variabel. Beda loh. Ini ada 2 topik berbeda. Paham nggak Mas? Yang topik tadi yang kita pelajari pakai agak ekstrim, diskriminan tadi itu mencari nilai jenis ekstrim dan nilai ekstrim. Kalau ini bukan nilai ekstrim, ini mencari total diferensial atau istilah lainnya diferensial lengkap dalam bahasa Indonesia-nya. Beda ya, ini nggak ada titik ekstrimnya sini. Bisa pahami? Ya, bisa. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita teruskan. Baik. Nah ini yang masih turunan parsial ini. Turunan parsial tapi sampai turunan keduanya. Kalau tadi kan ya. Turunan parsial. Nah. Tentukan, ini saya ambil dari Binus Online ya, sorry. Tentukan do kuadrat Z dan do kuadrat Z per do X kuadrat dan do kuadrat Z per do Y kuadrat. Dari fungsi, fungsinya diketahui ini. Ya. Fungsinya diketahui ini. Ini bisa editor nih. Oke. Baik. Yang ini fungsinya diketahui ini ya. Yang tanya ini do kuadrat Z per do X kuadrat dan do kuadrat Z
per do ini boleh tulis apa? Ingat tadi ini Z siapa nih? Do kuadrat Z per do X kuadrat ZEX sama enggak? Halo? Lupa lagi Apa? tadi. Nah, do kuadrat Z per do X kuadrat apa? Z YY. Tapi ini bukan, kita enggak cari agak ekstrim ya. Kita enggak cari ekstrim, ini ZEX ZYY, ya kan? Nah, Z diketahui nih. Karena ini kita mau turunkan terhadap X, berarti fungsi X-nya, ini saya lingkari nih. Fungsi X-nya saya lingkari. Ya, fungsi X saya lingkari. Nah, ini sebaiknya naik ke atas nggak nih? Y kali X pangkat 2 naik ke atas jadi X pangkat min 2 nggak? Halo? Terus ini Iya, Pak. X-nya sudah di atas, maka ini boleh saya pecah nih seper Y kuadrat kali X kan. Yang kita mau turunkan ke tata X. Jadi X aja yang kita turunkan. Y-nya tidak. Fungsi Y dianggap konstan. Maka do Z per do X, kita lingkari X-nya kan. Ini nak, lingkari X-nya. Y-nya pengali ya, konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Nah ini X pangkat min 2 turun apa? Min 2 kali X pangkat min 2 kurang 1 enggak? Halo? X pangkat N adalah N min 2, X pangkat N min 1. N-nya min 2. Min seper Y kuadrat adalah konstanta pengali, X turunannya 1. Ya. Ini turunannya ini. Terus do Z per do X adalah apa? Ini min 2 kali Y. Ini X pangkat min 3. Terus ini seper Y kuadrat kali X turunannya 1. Nah X pangkat min 3 turun ke bawah ya nak? Turun ke bawah. Oh nah ini sorry, ini dibiar dulu ya, sorry. Ini kita undo. Nah, ini yang kita mau cari kan turunan keduanya, bukan turunan pertama ya. Turunan pertamanya ke sini. Oke. Nah, jadi do Z per do X diturunkan lagi terhadap X. Ya, turun lagi terhadap X. Turunkan lagi. Min 2, ini ada minnya, sorry ya. Ini ada min 2Y, konstanta pengali, tetap. Nah, X pangkat min 3 turunkan apa? X pangkat N min 3 kali X pangkat min 3 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. Jadi min 3 kali X pangkat min 3 kurang 1. Min, ini bukan X. Ya, dianggap konstan. Konstan turunannya apa? 0. Nah, kemudian min kali min apa? Min kali min plus 2 kali 3, min 2 kali min 3 plus 6. Ini X pangkat berapa? Min 4 kan? Ya enggak? Min 3 tambah min 1 min 4. Nah, X pangkat min 4-nya turun ke bawah. Ya, kita turun ke bawah sehingga terjadi 6Y per X pangkat 4. Inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Halo? Halo? Kok diam aja? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya Pak, ngerti. Cukup jelas? Jelas Pak. Baik. Nah, ini anotnya belum ya. Anot, nah baru saya gerak. Nah ini yang berikutnya, yang mau kita cari adalah turunan keduanya. Ini, oh ya ini turun keduanya ada tulis segini ya. Di bawahnya lupa tuh kayak apa. Nah, ini yang ditanya adalah do kuadrat Z ya. Ini anot. Yang ditanyanya adalah do kali do Z, ini do kuadrat Z. Do kuadrat Z. Ini 2 ya. 2. Ah, jelek. Anu. Do pangkat 2. Z per do Y pangkat 2 ya. Nah, karena turun kata ada Y, maka Y-nya harus dipemilang. Jadi ini dipecah. Ya. Ini Y per X kuadrat adalah seper X kuadrat kali Y dikurang. Nah, Y pangkat min 2 naik ke atas. Jadi X kali Y pangkat min 2 ya. Y pangkat min 2 ini naik ke atas. Nah, karena diturunkan terhadap Y, maka kita lingkari ya. Y-nya kita lingkari yang Y saja ya. Seper X kuadrat konstanta pengali ya, do Z per do Y diturun terhadap Y. Nah, Y turunannya berapa?
1 kan? Ya enggak? Y turunannya 1. Min X konstanta pengali, Y pangkat min 2 turunkan apa? Ini hasilnya. N min 2, Y pangkat N min 1. Min 2 kurang 1 kan? N kali Y pangkat N min 1. N-nya min 2. Ya enggak? N kali Y pangkat N min 1. N-nya min 2. Terus ini kali 1 tetap seper X kuadrat, tambah min kali min, plus 2 kali X 2X, Y pangkat min 3. Ingat ini turunan pertamanya bro. Nah, turunan pertama ini kita turun lagi terhadap Y. Hati terhadap Y. Terhadap Y ya. Yang ada Y kan ini. Ya, kita ada Y. Ini ada Y enggak nih? Kalau seper X kuadrat ada Y enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada konstan, berarti 0 ya. Ini enggak ada Y. Konstan 0. Plus 2X konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Y pangkat min 3 turunkan apa? N min 3, Y pangkat ya, N kali Y pangkat N min 1. Ya kan? N-nya min 3, Y pangkat N min 1. Min 3 kurang 1. Ini 0 hilang. Nah, 2X kali min 3 min 6X. Y pangkat min 4. Ya, Y pangkat min 4 supaya positif turun ke bawah. Sehingga terjadi, ini do kali do Z, do kuadrat Z, do Y kali do Y, do Y pangkat 2. Atau ini boleh tertulis apa nih? Halo? Z. Ini 2 kali, do Y, berarti Y. Ya enggak? 2 kali Y ini turunkan. Z, Y, do kuadrat Z per do Y kuadrat. Nah, ini menjadi min 6X, Y pangkat min 4 turun ke bawah, per Y pangkat 4. Inilah jawabannya. Sampai sini, ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Berapa? Belum, Pak. Ya, nanti nonton juga yang itu ya, dibandingi gitu. Oke? Itu beda, itu langsung saya tulis. Kalau ini udah terus, karena saya belum, maaf, mudah-mudahan awal Desember ini saya mau beli Wacom ya. Wacomnya nanti bisa ditulis, bisa dijelaskan dengan menulis. Baik, kalau sudah, kalau enggak ada pertanyaan masih, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita unnote. Nah, ini balik lagi mencari turunan dari bentuk implisit, tapi dengan cara apa? Menggunakan total diferensial. Ini cukup jelas, kelihatan? Halo? Turunan parsial dari fungsi implisit. Jadi fungsi X, Y, Z, ini 3 variabel ya. Fungsi F ya, X, Y, Z, 3 variabel, ada sama dengan C, konstan. Ini adalah fungsi implisit. Nah, turunan dari fungsi X, Y, Z itu adalah konstan diturunkan 0 nggak nih? Halo? Konstan diturunkan 0 nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, not. Ya konstan diturunkan 0. Ini aslinya 0 ini karena konstan. Nah, total diferensialnya apa? D, ingat pakai dulu dz. Z-nya itu ini Z ini sudah ada di dalam, nggak boleh pakai Z ya. Jadi D dari fungsi 3 variabel X, Y, Z sama dengan turunan parsial F apa? Turunan parsialnya do F per do X, ini kan do F per do Y enggak? Halo? Halo? Ya kan? Iya, Pak. Ingat enggak? D dari F fungsi 3 variabel X, Y, Z adalah turunan parsialnya do F per do X dan do F per do Y. Karena ini do X kali dx, karena ini do F per do Y kali dy. Nah, ini kan tadi turunan 0 diturunkan 0 nih. Katanya. Ini pakai total diferensial ya. Dan nilai ini sama karena C diturunkan 0, berarti ini sama dengan 0. D fungsi X, Y, Z sama dengan 0, berarti ini juga sama dengan 0 lah. Ya kan? Kemudian nah, ini sekarang kita perdoekan. Ya, kalau kita kenapa? Kita mau cari kan turunannya berapa terhadap X. Jadi ini per do X. Karena sini per do X, di sini per do X, maka di bawahnya dx ini
per do X, dy ini juga per do X. Paham? Sampai sini paham nggak dulu? Paham, Pak. Ngerti nggak? Oke. Kemudian karena do X per do X satu kan, do X bagi do X kan satu nggak? Do X per do X satu, tinggallah do F per do X saja. Ditambah do F per do Y kali do Y per do X sama dengan 0. Nah di sini yang mau kita cari adalah do Y per do X-nya. Ya. Sehingga do Y per do X ini tetap ada di sini. Yang ini pindah ke ruas kanan. Ini positif, ya yang ini. Ini positif, pindah ke sana jadi negatif enggak nih? Ada negatif ini. Min do F per do X, enak. Sehingga berapa do Y per do X? Min do F per do X dibagi do F per do Y, ya kan? Enak. Berapa do Y per do X? Min do F per do X dibagi do F per do Y. Sampai sini paham nggak dulu? Halo? Paham, Pak. Ada yang tanya? Hati-hati di sini agak membingungkan nanti ya. Rollingnya. Oke, nah di sini perhatikan. Di sini yang kita mau cari itu bukan do Y per do X, bukan do Y per do X, tapi do Z per do X. Satu lagi do Z per do Y. Maka Y-nya, ini saya lingkari, Y-nya, ya Y, do Y-nya, Y-nya sampai sama dengan Z. Berarti do Y jadi do Z nih. Atau do Y-nya gantiin do Z, ya. Do Y diganti do Z. Y sama dengan Z. Jika Y sama dengan Z, maka ini menjadi do Z per do X dengan min do F per do X per do F per do Z. Inilah menjadi rumusnya. Ya, min do F per do X per do F per do Z. Hati-hati, mungkin Anda bingung nih. Do F per do X, kalau bagi ini dikali dibalik, coba Anda lihat apa yang terjadi. Halo, kalau ini dibalik, kalau dibalik jadi apa nih? Dibagi. Do Z per do F. Jadi, belum ini. Ini kalau dibalik kan jadi ini ya, ini jadinya Do Z per do X, Pak. Ya, do F per do X dikali do X per, do Z ya. Ya, do Z nih, per do F. Nah, do F ini coret. Apa jadinya? Negatif dari do Z per do X. Padahal di sini do Z per do X saja, betul enggak? Kok ada negatifnya? Negatif itu akibat tadi ini dipindahkan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi min, ya enggak? Paham enggak maksudnya? Halo? Paham, Halo? Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi ini jadi rumusnya ya. Ini jadi rumusnya. Ya. Demikian juga nanti do Z per do Y apa? Min do F per do Y per do F per do Z. Nah, lihat nanti ya. Pasti itu dapat nanti. Kita lihat. Yang ini sampai sini ngerti enggak dulu? Halo? Pak. Ada pertanyaan di sini tuh? Ya, Pak, mau silakan. tanya, Pak. Ya. Itu kenapa asumsinya Y sama dengan Z? Karena ya kalau kita cari besi ini, yang dicarinya kan turunan turunan tadi pertanyaan di atasnya yang kita mau cari itu adalah do Z per do X dan do Z per do Y. Yang sini munculnya do Y per do X, betul nggak? Iya. Ini ada do Y sama ya. Do Y ini udah ganti dengan do Z. Ya kan nggak mengganggu kan? Yang kita mencari kan itu. Maka kita jika Y sama dengan Z, ini kan berarti do Y sama dengan do Z. Nah si do Y ini kita ganti dengan do Z. Ini yang kita mau cari. Memang kita pakai rumus ini. Sengaja ya, sengaja. Demikian kan yang berikutnya sama Anda lihat. Do X-nya kita ganti dengan do Z. Ya. Oke?
Halo? Tergantung kita mau cari apa. Ya, yang kita kan bukan cari do y per do x, tapi do z per do x. Nanti kita yang mau kita cari adalah do z per do y. Nanti terbalik tuh, do x per do y kita ketemu nanti. Ya. Halo? Ya, cukup jelas? Jelas, Pak. Halo? Oke. Jelas. Nah, ini yang berikutnya, Anda lihat sini, ini yang berikutnya. Ya, yang berikutnya kita bandingkan. Nah, tadi kan total diferensialnya ini kan, soal yang di atas ini tadi kan, ini nih, ini dasarnya tadi. Rumus total diferensial adalah D fungsi 3 variabel X, Y, Z adalah tunang parsial do F per do X kali dx tambah tunang parsial do F per do Y kali dy sama dengan 0. Sekarang ini per do Y. Ini kan tadi per do X ya. Sekarang ini per do Y, berarti ini per do Y, ini per do Y enggak nih? Halo? Ini D ini, df per do Y, sini dx per do Y, ya. Kita ganti do semua ya. Ganti do semua, karena ya, ganti do. Maka terjadi sini apa? Do ini ada yang kurang lambangnya. Ini ada kurung tutupnya ya, lupa. Ya enggak? Kurung tutupnya. Nah, ini sini Anda lihat tadi kan, ini per do Y, ini per do Y, per do Y, enak. Bawah. Nah, do Y per do Y satu enggak? Halo? Jadi total diferensial kan nih, do F fungsi S, Y, Z adalah tunang parsial do F per do X kali dx. Nah, dx-nya ini kita ganti, ini semua do ya. D-nya ganti do, dx jadi do X. Ini juga tunang parsial do F per do Y, dy jadi do Y. Mengapa? Itu yang tadi saya katakan, kemungkinan mereka mengandung dua variabel. Nah, kemudian karena ini per do Y, per do Y, per do Y. Nah, do Y per do Y adalah satu, coret. Tinggallah, ya, ini coret. Kemudian tinggal nih do F per do X kali do X per do Y sama dengan, nah ini tinggal ini yang kita pindahkan ke ruas kanan ini ya. Plus jadi min, betul enggak? Jadi min do F per do Y. Nah, yang kita cari ini berapa do X per do Y? Nah, mana X ini ganti Z. Maka do X per do Y adalah min do F per do Y dibagi do F per do X. Nah, kita ganti do X sama dengan Z, berarti sini do X, berarti ini do X ya, do X sama dengan do Z. Ya enggak? Kalau X sama dengan Z, berarti do X sama dengan do Z. Nah, ini do X ini ganti do Z, do X ini ganti do Z. Sudah paham? Ini yang jadi rumusnya, do Z per do Y adalah negatif dari do F per do Y per, ya, ini min ya, per do F per do Z. Cukup jelas? Ini ada dua rumus ini. Dua rumus ini. Do Z per do X adalah min do F per do X kali do F per do Z. Dan do Z per do Y adalah min do F per do Y. Nah, kalau ini kita bagi, nanti dapatnya seperti ini. Kok ada min di depannya? Ini juga, kalau ini kita bagi, betul enggak? Kalau kita bagi, ini do F kita coret, ini do Z per do Y, tapi ada min di depan. Ya, datang minnya datang itu karena ada perpindahan, ini do F per do Y dipindah ke ruas kanan jadi negatif. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Tidak, Pak. Belum, Pak. Ya? Baik. Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada, kita masuk integral. Halo? Cukup jelas? Baik. Kemudian anak. Ini saya tutup, kita share, masuk ke whiteboard aja ya. Baik, kita masuk integral tak tentu ya.
integral tak tentu. Susah nulisnya nih, nggak ada pennya. Kalau pakai Wacom itu ada pennya. Sebetulnya Wacom itu untuk menggambar sebenarnya, tapi bisa untuk menerangkan. Ya. Integral tak tentu. Nah, mengapa Anda lihat tatanannya dulu? Mungkin saya pernah jelaskan. Kita belajar limit dulu, baru diferensial, terakhir integral. Karena rumus diferensial menggunakan rumus limit enggak? Dia aksen atau dy per x, ingat enggak rumus apanya? Limit h menuju 0, fungsi x plus h dalam kurung dikurang fungsi x per h. Ya enggak? Kemudian integral adalah kebalikan atau inverse dari fungsi diferensial. Ya. Jadi kalau diferensial kebalikan dari diferensial atau inverse dari diferensial adalah integral. Atau hasil integral didiferensialkan kembali ke soal lagi. Jadi seperti Anda belajar, jadi nanti rumus yang pertamanya kita membuktikan mengapa integral x pangkat n dx hasilnya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 dan plus ya, tambah c. Nah, pembuktikannya mudah. Kita ambil jawaban integral ini, kita misalkan dengan ya, misalkan sini ya, misalkan saya singkat dengan ya. Misalkan y sama dengan, nah kita salin nih, hasil integralnya kita salin, kita diferensialkan, dia akan kembali ke soal ya. Plus 1 terus x pangkat n plus 1 tambah c. Coba kita diferensialkan, y turunkan y aksen atau dy per dx sama dengan 1/n jadi 1/n plus 1. Nah, ini kalau kita turunkan, ingat dari pangkatnya apa? N plus 1 kali x pangkatnya n plus 1 dikurang 1, ya enggak? Pangkatnya kali x pangkatnya tambah 1, tambah 1 kurang 1. Pangkatnya kan n kali x pangkat n min 1, min ya berarti ya. Ya enggak? Halo? Min 1. Nah, c turunkan konstan 0, betul enggak? Halo? Ini ngerti enggak nih? Ngerti, Pak. Hah? Jadi jawaban integralnya kita misalkan dengan y sama dengan jawaban integralnya. Kemudian kita turunkan diturunkan y aksen itu dy per dx adalah ini konstanta pengali tetap. Nah, x pangkat n plus 1 berapa? Pangkatnya n plus 1, ini 1 nih. Dikali ya pangkatnya kali x pangkatnya kurang 1. Nah, 1 kurang 1 0 ya. Nah, di sini n plus 1 kali n plus 1. Berarti 1 nanti. Sehingga tinggal apa? Tinggal apa? dy per dx sama dengan x pangkat n enggak? Halo? dy per dx sama dengan x pangkat n saja, betul enggak? Nah, kalau kita balik kali silang nih. Kita kali silang dx kali silang sana menjadi apa? X pangkat n dx sama dengan apa? dy. Sampai sini ngerti ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian kiri kanan kita integralkan, coba. Jadi integral dari ini sama dengan apa?
Integral dy y enggak? Y, ya enggak? Y tambah C, tak tentu. Y tambah C. Nah, Y itu apa? Y itu yang kita misalkan tadi ini ya. Y itu adalah yang kita misalkan, yaitu apa? Y itu yang kita misalkan tadi, apa tuh? Berarti tidak salah nih ya, ini tidak ada. Integral dy y, ya sorry ya. Integral dy y yang kita misalkan tadi apa? Seper pangkat tambah 1 x pangkat tambah 1 tambah c. Ya, ini yang kita misalnya di sini tambah c enggak usah tulis. Ini dia nih. Y itu adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Jadi integral dari x pangkat n plus dx adalah, ini jawabannya. Ya. Seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Seper n plus 1. Sampai sini cukup jelas? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini yang perlu membuktikan itu tinggal dibalikin aja. Ya. Kita mau buktikanlah rumus ini. Nah, misalkan ini hasil integralnya misalkan y, cari y aksen atau dy per dx, kemudian dx-nya kasih silang, dibalik ya. S pangkat n dx-nya adalah dy, integral kiri kanan. Ya. Nah, kita lihat lagi ini contohnya apa? Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nggak bisa terus ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, ini kita clear. Nah, contoh misalnya. Oh ya, tadi rumus itu rumus tunggalnya ya, x pangkat apa? X pangkat n dx adalah seper pangkat tambah 1 x pangkat tambah 1 tambah ini tambah ya. Tambah C. Nah, ini berlaku untuk bentuk plural atau majemuknya U. U itu fungsi X yang lebih dari X. Ya, misalnya 2X plus 5 pangkat N. DU, ini DX-nya jadi DU. Sama dengan apa? Sama, dasarnya sama. Semua X ganti U ya. Seperpangkat tambah 1, N plus 1. U pangkat tambah 1 tambah C. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jadi semua X ganti U nih. U pangkat N DU. Supaya M plus 1, U pangkat M plus 1 tambah C. Ya, sama. Oke, kalau sudah kita clear. Nah, sekarang kita membuktikan integral dari E pangkat X dx. Ngapa hasilnya tetap E pangkat X tambah C? Ini kan? Halo. Integral E pangkat dx, ngapa hasilnya E pangkat X tambah C? Nah, sama caranya tadi gak? Misalkan Y sama dengan jawaban integralnya E pangkat X tambah C yang kita misalkan. Ya, ini yang kita misalkan. Nah, kemudian kita diferensialkan. Berapa diferensialnya? Y turunkan dy per dx atau Y aksen. Dy per dx sama dengan apa? E pangkat X turunkan apa? Tetap E pangkat X. C turunkan 0. Enak. C kan turunkan 0, E pangkat X turunkan tetap E pangkat X. Kemudian ini kali silang. Kali silang, maka dy adalah apa? E pangkat X dx. Kemudian kita balik. E pangkat X dx sama dengan apa? Sama dengan dy. Ya kan? Dibalik ini, E pangkat dx sama dengan dy, integralkan kiri kanan. Nah, integral dy y enggak?
integral dy y, integral du u, integral dz z ya. Nah y itu apa? Ganti y ini adalah kita ganti dengan yang kita misalkan tadi e pangkat x tambah c. Ini bentuk tunggal. Nah bentuk penjemuknya apa? Integral e pangkat u du. Jadi ya integral e pangkat u du adalah tetap e pangkat u tambah c. Ya. Jadi jawabnya gitu. Jelas sampai sini? Hello. Integral e pangkat u du adalah e pangkat u tambah c. Ada pertanyaan di sini? Besok kita masuk dengan integral ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Enggak, Pak. Anda tuh harus rajin buka, sebenarnya apa, ada adresnya saya sudah. Sebetulnya saya juga masukkan ke Facebook juga ya. Jadi link-link yang dari yang saya kirim ke Anda itu ada di Facebook saya. Ya. facebook.com/wikarya ada. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Sebentar. Dan sebenarnya di geositis itu harus belajar di situ banyak ya. Anda tuh dibuka enggak pelajaran di ini geositis? Bentar, saya ini belum masuk ke ini. Michelle. Nah ini. Ini web saya itu yang Anda yang di K1 ini Anda sering buka ke sini enggak? Halo. Lumayan, Pak. Halo. Ada. Ini yang saya ngajar, ini real ya, ini Ada, real Pak. bukan. Hah? Bagaimana? Saudari Iya, Belinda? ada, Pak. Ada ya. Ya ini real ya. Jadi saya sebenarnya ini ya ini sama nih. Kalau Anda lihat ini saya tarik aja, ini mungkin terlalu banyak bla-blanya itu ya kan. Nah, kita tahu bahwa yang kita mau bikin yang pertama itu adalah integral x pangkat n dx rumusnya adalah seper n. Nah itu yang tadi itu ya saya terangkan ya. X pangkat n plus 1 sama c. Ya kan? Dari mana rumus ini? Jadi hasilnya inilah yang kita anggap sebagai soalnya gitu. Balik ya. Jadi misalkan ya, saya misalkan y-nya itu adalah jawabannya ini, itu seper n plus 1 x pangkat n plus 1 sama c. Ini kita misalkan. Kemudian kita diferensialkan. Ya, kita diferensialkan. Y aksen adalah dy per n. Seper n plus 1. Nah, x pangkat n plus 1 turunannya apa? Pangkatnya, gitu kan? Kali x pangkatnya dikurang 1, ya kan? C turunkan 0. Gitu kan? Ya kan? X pangkat n plus 1 turunannya pangkatnya n plus 1, x pangkatnya plus 1, ya. C turunkan bersama dengan 0. Nah ini kan bisa disederhanakan. Itu aja kan? Sehingga terdapatlah dy per dx berapa? X pangkat ini x pangkat n kan? Kemudian kita lakukan kali silang. Sehingga jadi dy adalah x pangkat n dx. Ya. Nah, kemudian kita balik. Jadi A sama B, B sama A. Jadi X pangkat N dx adalah dy. Ya. Kalau ini kita integralkan kiri dan kanan, apa yang jadi? Integral kiri dan kanan. Berarti integral X pangkat N dx adalah integral dy. Iya ya.
Integral dy y. Nah y itu adalah yang kita misalkan tadi, ya nggak? Sama terus nih. Sehingga integral x pangkat dx adalah apa? Y ini adalah seper n plus 1 x pangkat plus 1 tambah c. Artinya seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah konstanta c. Inilah pembuktian dari rumus integral x pangkat n dx. Kenapa artinya seper pangkat plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Jelas sih? Jadi kebalikan ya. Jadi jawabannya kita misalkan dengan y sama dengan jawabannya, ya kan? Sehingga kita turunkan sehingga dapat dy dengan berapa? Jadi x pangkat dx. Sehingga kalau kita balik x pangkat dx adalah dy, kita gerakkan kiri kanan. Ini yang kita mau cari, ini integral dy y. Nah, berdasarkan rumus ini benar nggak integral dy y? Tanya Anda. Mengapa? Ini pertanyaannya. Mengapa integral dy artinya y? Tahu alasan? Nah, ini artinya integral 1 dy enggak? dy itu kan 1 dy. 1 itu sama enggak y pangkat 0? Nah, kalau sesuai rumus ini, rumusnya apa? Seper pangkat plus 1 y pangkat plus 1 enggak? Tambah c. Hasilnya apa? Y plus c. Tak tentu ya kalau tertentu c ini bang. Betul lah, integral dy adalah y. Jelas ya? Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo. Belum Jadi ada, Pak. mesti rajin pelajari yang ada di web itu ya. Itu kuliah real, bukan dibuat-buat, memang itu di kelas ya, di shoot 3 tahun yang lalu kalau salah ya. Apa 4 tahun yang lalu, udah lupa juga saya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya ini tadi sebentar ini. Ini saya stop recording ya.